Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang suatu materi transformasi geometri, yaitu refleksi. Namun sebelum kami mulai lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dada Pradika. Nama saya Indra Desma Wiryawan. Nama saya Putri Fitria. Nama saya Nana. Nah, kita masuk ke yang akan dibahas. Jadi kita akan membahas pengertian sifat-sifat refleksi, jenis-jenis refleksi, refleksi menggunakan matriks, refleksi titik, parabola, lingkaran, dan garis, refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian. Oke, jadi pengertian refleksi matematika itu tuh perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Terus refleksi itu juga mengubah bentuk dan ukuran objek. Jadi kayak cuma pindah tempat aja tapi ukurannya sama, bentuknya tuh sama. Oke, jadi ini kan kita ini kayak contoh gitu ya. Jadi perumpamaannya refleksi itu kan kayak misalnya kalian bercermin itu kan udah pasti sama, dianggap aja ini objeknya kan. Kalau misalnya ada bercerminan berarti bayangannya udah pasti sama. Karena kalau beda pasti aneh, nggak mungkin yang namanya bercermin nggak mungkin bayangannya beda, serem, horor. Gitu, ngerti nggak? Lanjut ya. Lanjut ke sifat-sifat refleksi. Jadi refleksi itu punya beberapa sifat. Yang pertama itu semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar. Artinya nggak akan pernah ada perpotongan di suatu titik manapun. Terus ada jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Habis itu ada garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus sama cerminnya. Terus pusat refleksi dianalogikan sebagai cermin. Lanjut ke jenis-jenis refleksi matematika yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X, terus ada refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik pusat 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan H, refleksi terhadap titik A, B, refleksi terhadap titik Y sama dengan MX, dan refleksi terhadap titik Y sama dengan MX plus C. Yang pertama, kita bahas refleksi terhadap sumbu X dulu. Jadi, mau dia refleksi terhadap titik, garis, parabola, atau lingkaran, rumus matriksnya itu bakal tetap sama, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali X sama Y. Langsung ke contoh soal refleksi titik. Di sini, aku punya titik A sama dengan 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan terhadap titik awalnya. Jadi kan diketahui titik X-nya itu kan 2, terus Y-nya 3. Nah, rumusnya kan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali X sama Y. Tinggal masukin aja X-nya 2, Y-nya 3. Terus dikali kan, jadi 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 sama 0 dikali 2 ditambah 1 kali 3. Nah, di 0 kan 1 kali 2, 2 ditambah 0, jadi kayak itu ya, jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 2,3. Jadi bayangannya ada di 2,3. Lanjut ke contoh soal yang kedua, aku punya persamaan parabola. Jadi disuruh tentuin bayangan
0 dikali Y kan 0, berarti gak usah ditulis. Terus 0 dikali X itu 0 ditambah min 1 dikali Y itu min Y. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X min Y. Di sini berarti kan X-nya sama dengan X aksen, karena X aksen sama dengan X, jadi X sama dengan X aksen. Terus Y aksen sama dengan min Y, berarti Y-nya sama dengan min Y aksen. Nanti enggak? Berarti kalau udah kita substitusiin ke persamaan awalnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Y-nya ini kan min Y aksen, terus X-nya itu tetap X aksen. Jadi min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen plus 3. Terus karena dia negatif, biar positif dikaliin sama minus juga, jadinya min ketemu min kan positif, jadi Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat plus 4X min 3. Terus aksennya dikaliin jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Jadi kan tadi yang contoh soal yang pertama, yang bayangan titik itu kan kita pakai satu rumus aja, pakai satu cara, yaitu rumus yang matriks tadi. Tapi kalau misalnya bayangan parabola, karena dia ada persamaannya, habis kita cari X aksen sama Y aksen, dan kita harus substitusiin ke persamaan awal ya, jadi di situ aja bedanya. Ngerti? Oke, lanjut ya. Nah ini jadi ini tuh kayak cara buat bikin grafik bayangannya aja sih, grafik bayangan parabolanya. Jadi yang pertama tuh kita tentuin dulu titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y-nya. Kalau menjadi titik potong sumbu X berarti kan Y-nya sama dengan 0. Ini kan tadi udah ketemu bayangannya itu Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Y-nya kita jadi 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Jadi kita beda aja biar enak. Jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini kita jadiin faktorisasi. Jadinya X min 1 sama X min 3 sama dengan 0. Nah kayak gini kan berarti X-nya sama dengan 1, X-nya X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Nah terus karena Y-nya sama dengan 0, berarti kita ketemu nih titik potong sumbu X-nya itu X, 0. X1-nya itu kan 1, berarti yang pertama tuh titik potongnya ada 1,0, terus yang kedua ada 3,0. Kalau udah, kita lanjut cari ke titik potong sumbu Y, yang dimana X-nya kita buat jadi 0. Kita masukin lagi ke persamaannya yang tadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Y-nya berarti sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 min 3. Y-nya sama dengan min 3, karena 0 tambah 0 habis. Nah, karena X-nya sama dengan 0, berarti titik potong sumbu Y-nya itu 0, Y. Y-nya kan min 3, berarti 0, min 3. Yang temukan titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya. Terus kita lanjut ke nentuin titik balik atau titik puncak. Ini buat nentunya itu tuh rumusnya itu ada X puncak sama Y puncak. Kita cari dulu X puncaknya itu
bagi min 4 kali min 1 itu 4, minnya 4/4, hasilnya 1. Berarti titik puncaknya itu ada di X puncak, dia puncak yaitu 2,1. Nah ini tuh bayangannya nih, grafik bayangan itu yang biru yang ke bawah. Jadi kan kalau misalnya ini tuh tadi kan A-nya diketahui itu kan min 1 dari persamaannya. Karena A-nya lebih kecil dari 0, berarti grafik parabolanya dia tuh terbuka ke bawah. Nah kalau di sebelum jadi bayangan itu kan dia persamaannya tuh kalau nggak salah X kuadrat kan. Berarti A-nya itu 1, dia tuh lebih besar dari 0. Jadi grafik parabolanya kebuka ke atas. Ini bayangannya yang kebuka ke bawah. Terus yang asalnya itu yang kebuka ke atas. Lanjut ya, refleksi terhadap sumbu Y. Tapi sebelumnya ada yang bingung nggak sama yang aku jelasin tadi? Atau kecocokan nggak? Jelas ya? Lanjut ya. Ke refleksi terhadap sumbu Y. Di sini ada rumus pemetaannya, tapi ternyata tuh yang kepake tuh rumus matriksnya aja. Kita diminta buat ngejelasin rumus matriksnya aja. Jadi rumus matriksnya itu tetap semuanya mau titik garis parabola lingkaran itu sama, x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 1 dikali x sama y sama. Langsung masuk ke contoh soal yang pertama, itu ada refleksi titik. Jadi di sini aku juga punya titik A sama dengan 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan terhadap titik awalnya. Jadi kan diketahui X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 dikali X dikali Y. Jadi kita masukin aja deh. X sama Y-nya itu jadi 2,3 dikali kayak tadi min 1 kali 2 ditambah 0 kali 3, terus 0 kali 2 ditambah 1 kali 3. Hasilnya kan berarti min 2 tambah 0 sama 0 tambah 3. Jadi X aksen Y aksennya itu min 2,3. Lanjut ke contoh soal kedua, aku punya refleksi garis. Jadi di sini ada garis M itu sama dengan 3x plus 4y plus 12 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan garis M. Rumusnya sama kayak tadi, x aksen Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 dikali x kali Y. Karena ini sama aja yang parabola tadi, kita harus substitusiin ke persamaannya. Kita cari dulu x sama y nya itu berapa. Dari sini nih, x aksen sama dengan x, berarti x nya sama dengan min x aksen. Terus y aksen sama dengan y, berarti y nya sama dengan y aksen. Kita harus substitusiin ke persamaan 3x plus 4y plus 12 sama dengan 0. Jadi x nya diganti jadi min x aksen, y nya diganti jadi y aksen. Berarti 3 dikali min x aksen hasilnya min 3x aksen, 4 dikali y aksen jadi 4y aksen, sama 12 nya tetap. Terus jadi ketemu bayangan dari garis M nya itu min 3x plus 4y plus 12 sama dengan 0. Lanjut ke cara kita tahu gimana bentuk dari grafik garisnya. Yang pertama tuh sama kayak tadi, kita tentuin dulu titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y nya. Dijadiin Y nya sama dengan 0. Pertama tadi kan min 3x plus 4y plus 12 sama dengan 0, berarti Y nya dijadiin 0. Jadi min 3x plus 4 dikali 0 ditambah 12 sama dengan 0. Berarti min 3x ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan hilang ya, terus ini bisa plus 12 doang dengan 0. Terus pindah luas, jadinya 12 sama dengan minnya min 3x nya pindah ke kanan, jadinya 3x. Terus x nya sama dengan 12 3 itu 4. Jadi kita mau titik potong sumbu x nya 4,0. Terus lanjut ke cari titik potong sumbu y, yang dimana x nya sama dengan 0. Masukin lagi ke persamaannya, berarti min 3 dikali 0 ditambah 4y plus 12 sama dengan 0. Nah ini min 3 kali 0 ini kan hilang ya,
atau bisa dibilang pusat. Nah, jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan lebih fokus untuk memakai rumus matriks. Nah, rumus matriks untuk setiap variasi atau setiap bentuk kayak titik, garis, parabola, dan lain-lain itu sama, yaitu x aksen y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikali x dan y. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi, refleksikan titik A 4,3 terhadap titik pusat atau titik 0,0. Nah, yang pertama kita pakai rumus yang sebelumnya, yaitu yang x aksen y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikali x y. Nah, berarti min 1, 0, 0 min 1 dikali sama x nya diganti 4, lalu y nya diganti min 3. Min 1 dikali 4 min 4, 0 kali min 3 kan 0, min 4 tambah 0 jadinya min 4, lalu 0 kali 4, 4, 1 kali min 3 jadi min 3, 0 tambah 3 yaitu 3, jadi hasil refleksinya itu A aksen sama dengan min 4,3. Selanjutnya nah, jadi refleksikan garis Y sama dengan 2x plus 1 terhadap titik 0,0. Tadi kita ketahui garis Y-nya itu 2x plus 1. Nah, sama seperti sebelum-sebelum juga, kita akan pakai rumus yang sama, yaitu x aksen y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikali sama x dan y. Nah, karena ini sebuah persamaan, jadi kita pakai kita cari x sama y nya dulu. Jadi min 1 dikali x jadinya min x, lalu 0 dikali y sama dengan 0. Min 1 dikali min 1 tambah 0 kan jadi min 1, atau min x lah, min x, lalu 0 dikali x 0, min 1 dikali y min y. Jadi x aksen y aksen sama dengan min x dan min y. Nah, kan kita tadi udah bikin ya, x aksen sama dengan min x, lalu y aksen sama dengan min y. Nah, sekarang kita pindah ruas istilahnya, jadi x sama dengan min x aksen, lalu y sama dengan min y aksen. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai-nilai x dan y ke dalam 2x plus 1. Jadinya y aksen sama dengan 2 dikali sama negatif min x aksen ditambah 1. Jadi min y aksen sama dengan min 2x aksen ditambah 1. Dan karena kita mau hilangin negatifnya, kita akan mengkalinya dengan negatif juga. Jadi y aksen sama dengan negatif 2x dikali negatif jadi positif 2x, lalu plus 1 dikali sama negatif jadi negatif 1. Nah, hasil refleksinya itu y aksen sama dengan 2x min 1. Kan ini kan garis ya. Tadi sebenarnya saya bisa ngejelasin kayak yang sebelumnya, yang garis juga. Mau saya jelasin atau enggak? Boleh? 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 Jadi pertama kita cari dulu titik potong sumbu. Kita cari dulu titik potong sumbu x. Nah, kalau titik potong sumbu x, otomatis nilai y-nya itu 0. Jadi kita jadi y sama dengan 2x min 1. Nah, y-nya itu 0.
0 sama dengan 2x min 1. Min 1 kita pindah ke kiri, jadi 1 sama dengan 2x. Nah, jadi nilai x-nya x sama dengan jadi x-nya itu 0,5. Ya, 0,5. Iya, 0,5,0. Nah, lalu sekarang kita cari titik kosong sumbu y. Nah, kalau kita mencari titik kosong sumbu y, otomatis nilai x-nya itu 0. Lalu kita pakai persamaan ini juga. Jadi y sama dengan 2. Oh ya, 2 dikali sama 0. Oh iya, kan x-nya kan nilai 0, berarti 2 dalam kurung kali 0 kurang sama 1. Y-nya sama dengan 0 dikurang 1, Y-nya minus 1. Jadi kita dapat ini ya 0, minus 1. Nah, nanti ini garisnya menjadi seperti ini. Next. Nah, sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya juga, untuk setiap variasi atau bentuk menggunakan rumus matriks yang sama, yaitu X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Kita ke contoh soalnya. Jadi, refleksikan titik B min 2,5 terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X dan Y. Nah, X dan Y nya kita ubah ke yang sudah diketahui. X nya jadi min 2, Y nya 5. Lalu kita kalikan 0 dikali min 2, 0, 1 dikali 5, 5, 0 tambah 5, 5. Lalu yang bawah 1 dikali min 2, min 2, lalu 0 kali 5, 0, min 2 tambah 0, min 2. Jadi kita punya ini refleksinya, yaitu hasilnya B aksen sama dengan 5, min 2. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, refleksikan garis Y sama dengan negatif setengah X ditambah 3 terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sama seperti sebelum-sebelum juga, kita memakai rumus yang sama, yaitu X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali sama X, Y. Nah, karena ini persamaan, kita cari dulu nilai X dan nilai Y nya. Berarti 0 dikali X itu 0, 1 dikali Y, Y. Lalu yang untuk itu ke atas ya, yang bawah 1 dikali X, X, lalu 0 dikali, lalu 0 dikali Y, 0. Jadi yang bawahnya itu X. Jadi X aksen sama dengan X, maaf, jadi X aksen sama dengan Y, lalu Y aksen sama dengan X. Nah, kita sendiri. Lalu jadinya Y sama dengan X aksen, lalu X sama dengan Y aksen. Nah, lalu nilai X dan Y ini kita substitusikan ke Y sama dengan negatif setengah X ditambah 3. Nggak tahu.
Gak tahu tuh sampai megangin. Nah, lalu lanjut ya. Lalu kita ubah nilai Y menjadi X aksen, dan kita ubah nilai X menjadi Y aksen. Jadi X aksen sama dengan negatif setengah Y aksen ditambah 3. Lalu hasil refleksinya adalah X sama dengan negatif setengah Y ditambah 3. Lalu ini untuk grafiknya. Dan karena ini garis juga, jadi mau dijelasin lagi nggak kayak sebelumnya? Sebenarnya caranya sama. Kita nggak usah, oke nggak usah. Nah, kita masuk lagi ke refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Sama seperti sebelumnya, rumus untuk setiap bentuk atau variasi itu sama rumus matriksnya. Jadi untuk garis Y sama dengan min X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikali X dan Y. Nah, contoh soal yang pertama, refleksikan titik C 6 min 1 terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita pakai rumus matriks sebelumnya, X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikalikan 6 dikalikan X Y. Nah, nilai X dan Y nya kita ubah yang sudah diketahui jadi 6 dan min 1. 0 dikali 6 0, min 1 kali min 1 1, 0 tambah 1 1. Lalu untuk yang bawah min 1 kali 6 min 6, lalu 0 kali min 1 0, jadi min 6. Jadi hasil refleksinya adalah C aksen sama dengan 1, min 6. Nah, contoh soal yang kedua, refleksikan garis Y sama dengan 3X min 2 terhadap garis Y sama dengan min X. Iya, emang enggak. Parabola ada Bu, tapi ya tadi guys. Oh, di sini bagian. Skip bagian dulu. Iya. Jadi sini masuk ke refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, jadi bentuk umumnya itu A, X, Y direfleksikan terhadap A aksen 2A kurang X, Y. Nah, jadi bentuk matriksnya itu X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 XY ditambah 2A 0. Lalu untuk mencari bayangan dari garis itu rumusnya C aksen sama dengan C dikurangi 2MH dan Y sama dengan MX tambah C. Lalu mencari bayangan dari parabola Y sama dengan X kurang A kuadrat tambah B. Lalu untuk mencari bayangan dari lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini masuk ke contoh soal. Jadi sini mencari bayangan dari titik. Nah, jadi sini ada titik A 2,3 direfleksikan terhadap garis A sama dengan 3. Tentukan bayangan terhadap titik awalnya. Jadi sini yang diketahui itu X yang itu adalah 2, Y yang itu 3, dan garis A itu 3. Jadi kita masukkan rumus di atas, rumus untuk umumnya. Jadi A X, Y direfleksikan terhadap A aksen 2A min X, Y. Jadi kita masukkan A 2,3 direfleksikan terhadap A aksen 2 dikali 3 dikurangi 2,3. Jadi hasilnya itu adalah A aksen 4,3. Jadi ini bentuk matriksnya juga. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 2, 3 ditambah 2K 0 sama dengan 4, 3. Dan ini ada gambar grafiknya.
Jadi di sini ada dalam bentuk matrisnya tadi ini belum lengkap, jadi ini cara lengkap matrisnya. Jadi tinggal masukin lagi tadi rumus matrisnya x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 1 x y ditambah 2 a 0 sama dengan sini x aksen y aksen masukin lagi tadi, lalu x nya ini dimasukin sama y nya 2 sama 3 ditambah 2 h nya itu dapat dari yang diketahui di soal, jadi hanya itu 3 dan 0 tetap 0. Jadi sini sama dengan min 2 min 1 dikali 2 itu min 2, lalu 0 dikali 3 itu 0, terus 0 kali 2 itu 0, 1 dikali 3 itu 3, dan ditambah dari sini 2 kali 3 itu 6 sama 0. Jadi ditambahin sini min 2 sama 3 ditambahin 6 0, jadi hasilnya itu adalah 4 3. Ini ada contoh soal kedua. Ini menentukan bayangan garis y sama dengan 2x tambah 1 terhadap garis x sama dengan 3. Jadi sini yang diketahui itu c-nya itu 1, m-nya 2, x-nya 3. Nah, di sini tuh anggap aja itu mx tambah c di sini, anggap aja kayak gitu. Lalu di sini c aksennya itu c dikurang 2mh, lalu c aksen c-nya ini dapat dari tadi 1 dikurangi 2, m-nya itu 2, dan h-nya itu sama aja kayak x tadi, jadi h-nya itu 3. Jadi c aksen sama dengan 1 kurang 2 dikali 2 dikali 3, lalu c aksen di sini dihasilkan jadi 1 dikurang 12, jadi sama dengan min 11. Lalu bayangannya itu kita masukkan lagi tadi rumus awalnya, jadi y sama dengan mx ditambah c, mx-nya itu tadi 2x, lalu ditambah c, c-nya itu yang dari baru tadi, jadi hasilnya itu min 11. Jadi hasilnya itu y sama dengan 2x min 11. Sini ada gambar grafiknya. Jadi grafik yang biru itu grafik refleksinya, jadi garis x sama dengan 3-nya itu di sini. Lalu garis asalnya itu garis awalnya yang diketahui di soal, garis y sama dengan 2x tambah 1. Lalu garis yang merah itu bagian garisnya hasil akhirnya tadi, jadi 2x kurang 11 dari ini. Lalu sini ada contoh soal ketiga. Ini mencari bayangan dari parabola. Tentukan bayangan parabola y sama dengan x kuadrat terhadap garis x sama dengan min 1. Lalu dijawab. Kita pakai bentuk umumnya lagi. Jadi tadi bentuk umumnya itu a x, y direfleksikan terhadap a aksen 2a min x, y. Jadi kita masukkan lagi tadi buat dikali min 1 dikurangi x, y-nya itu kita pindah luaskan tadi ke sini. Jadi hasilnya itu y sama dengan min 2 min x kuadrat. Lalu kita bilang ini harusnya ada aksennya ini. Jadi kita bilangkan aksennya jadi y sama dengan x tambah 2 kuadrat. Lalu hasil bayangannya itu adalah y sama dengan x tambah 2 kuadrat. Ini ada gambar grafiknya. Garis yang hijau itu parabola asal atau dari soalnya, lalu garis yang merah itu bayangan hasil akhirnya tadi, lalu garis yang biru ini garis refleksi x sama dengan min 1. Lalu ini contoh soal yang keempat, jadi mencari bayangan dari lingkaran. Nah, di sini tentukan bayangan lingkaran x min 1 ditambah y min 2 sama dengan 4 terhadap garis x sama dengan 2. Lalu kita jawab. Kita masukkan lagi tadi bentuk umumnya. Bentuk umum itu
2H dikurangi M dikurangi 2H dikurang X, Y. Jadi 2 dikali H-nya itu 2 atau sama X. Jadi H itu sama aja X tadi. Jadi 2 kali 2 dikurangi 1. Maka hasilnya 3, Y. Lalu di sini Y-nya itu dipindah ruas nanti di sini. Dan di sini jari-jarinya itu dapat dari sini. Jari-jarinya itu tetap, jadi tetap tetap 2. Maka hasilnya itu Y X min 3, min 3 nya itu tadi dapat dari sini ditambah Y min 2 nya itu dapat dari sini. Jadi jari-jarinya itu tetap sama dengan 4. Dan hasil bayangannya itu adalah Y X min 3 ditambah Y kurang 2 sama dengan 4. Lalu ini ada gambar grafiknya. Yang lingkaran hijau itu lingkaran asalnya. Jadi lingkaran asalnya itu X min 1. Ini aslinya itu min X min 1 kuadrat sama Y min 2 kuadrat. Ini ada kesalahan soalnya. Lalu yang bayangan lingkaran itu lingkaran yang merah itu hasil akhirnya tadi X min 3 tambah Y min 2 sama dengan 4. Lalu garis yang ini garis refleksi, itu garis yang diketahui di soal tadi terhadap garis X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Lalu sini masuk terhadap garis Y sama dengan A. Jadi bentuk umumnya itu A X, Y direfleksikan terhadap A aksen X, 2H min Y. Lalu bentuk matriksnya itu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 X, Y ditambah 0, 2H. Dari bayangan dari garis itu Y aksen 2H min X tambah 3. Dari bayangan dari parabola itu rumusnya Y aksen 2H min X kuadrat tambah 2X tambah 1. Lalu mencari bayangan dari lingkaran rumusnya K aksen 2H kurang K. Masuk ke contoh soal pertama. Jadi soal pertama itu mencari bayangan dari titik. Jadi titik diketahui titik A 2,3 direfleksikan terhadap garis A sama dengan 1. Tentukan bayangan terhadap titik awalnya. Jadi kita masukkan itu yang diketahui X itu 2 dan Y itu 3. A-nya itu dapat dari sini yang diketahui soal A-nya itu 1. Lalu direfleksikan berarti A 2,3 direfleksikan terhadap A aksen 2,2 kali 1 kurangi 3. Itu dari rumus yang bayangan titik tadi. Jadi hasilnya itu A X, Y direfleksikan terhadap A aksen 2, min 1. Maka bayangan A aksennya itu 2, min 1. Dan ini ada bentuk matriksnya tadi X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 2, 3 ditambah 0, 2H sama dengan 2, min 1. Atau hasilnya ini sama aja kayak yang bayangan ini. Ini ada bentuk grafiknya juga. Kita masuk ke contoh soal kedua. Ini mencari bayangan dari garis. Tentukan bayangan garis Y sama dengan X tambah 3 terhadap garis Y sama dengan 4. Jadi ini yang diketahui yaitu A-nya itu 4. Jadi tadi A-nya itu sama aja kayak Y. Jadi A-nya itu tetap 4. Lalu kita masukkan rumus bayangan dari mencari bayangan dari garisnya itu Y aksen 2H min X tambah 3. Maka kita masukkan Y aksen 2 kali 4 min X min 3. Lalu kita masukkan lagi Y aksen sama dengan 8 kurang X kurang 3. Lalu di sini Y aksennya itu 5 kurang X. Cuma kita hilangkan Y aksennya menjadi Y biasa. Jadi Y sama dengan min X tambah 5. Ini adalah gambar grafiknya. Garis yang biru itu garis Y yang diketahui soal terus. Lalu garis Y itu garis awal yang diketahui soal itu adalah X tambah 3. Lalu garis yang merah ini adalah bayangan hasil akhir tadi. Jadi Y dengan min X tambah 5 itu di sini garisnya. Ini ada contoh soal ketiga yaitu mencari bayangan dari parabola. Jadi rumusnya itu tadi ini 2H kurang X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ditentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi sini yang diketahui itu H-nya itu 3, tadi sama aja K itu sama Y sama K itu sama. Jadi tinggal kita masukkan lagi tadi rumus yang di atas ini. Jadi kita masukkan dari sini Y aksen sama dengan 2 dikali 3 dikurangi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka kita masukkan lagi Y aksen
aksen sama dengan 6 kurangi X kuadrat kurang 2X kurang 1. Lalu hasil akhirnya itu Y aksen min X kuadrat min 2X tambah 5. Nah lalu habis itu kita hilangkan Y aksennya menjadi Y biasa. Jadi menjadi min X kuadrat min 2X tambah 5. Dan ini adalah gambar grafiknya. Garis yang biru lurus ini adalah garis Y sama dengan 3 yang diketahui soal. Garis yang hijau itu parabolanya, itu dari soal juga, yang X kuadrat tambah 2X tambah 1. Lalu garis yang merah ini bayangan yang tadi kita cari, jadi X kuadrat min 2X tambah 5 ini grafiknya sepertinya kayak gini bayangannya. Lalu contoh soal yang keempat, ini mencari bayangan dari lingkaran. Itu rumusnya K aksen sama dengan 2K dikurangi K. Tentukan bayangan lingkaran X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4 terhadap garis Y sama dengan 1. Ini yang diketahui A itu 1 sama aja kayak Y, jadi Y sama dengan K itu sama, jadi plus 1. Lalu kita masukkan rumusnya tadi K aksen 2K kurang 3. Lalu kita masukkan yang diketahui tadi 2 dikali 1 dikurangi 2, maka hasilnya itu adalah 0. Lalu 0-nya itu kita masukkan persamaan ini yang diketahui soal. Jadi min 2 nya itu diubah menjadi min 0. Jadi X kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan 4. Lalu kita hasilkan di sini X kuadrat, lalu ini Y kuadrat itu tetap Y kuadrat, lalu min 0 itu habis. Jadi cuma X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lalu bayangannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lalu ini ada gambar grafiknya dari Y sama dengan 1 itu grafiknya garis yang biru, lingkaran yang hijau itu adalah lingkaran awalnya atau sama awalnya. Lalu yang lingkaran merah ini adalah bayangan lingkaran hasil akhir tadi. Jadi sekarang kita masuk ke refleksi terhadap titik A, B. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk setiap rumus matriks itu untuk setiap variasi titik garis atau parabola lingkaran itu memakai rumus yang sama, yaitu X aksen min 2A, Y aksen min 2B sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y. Nah, sebagai satu jadikan X aksen min 2A, Y aksen min 2B. Nah, jadi kita ada soalnya refleksikan titik D 4,2 dan titik 1,2. Nah, jadi kan ini rumusnya tadi ya. X aksen min 2A, Y aksen min 2B, min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Lalu sama dengan
mungkin. Jadi ini x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 min 1, x nya itu ya 4 tambah 2 dikali 1, lalu y nya itu min 2 ditambah 2 dikali sama oh iya ya 2 dikali sama oh iya beda ini. Masih biar badannya. Jadi yang 2A sama 2B kita pindah ke kanan. Jadinya x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 1 x y ditambah 2A x tambah 2A y tambah 2B. Lalu x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 1 x nya kita ganti dengan 4, y nya kita ganti dengan min 2, lalu 2 dikali A nya 1 dan 2 dikali B nya 2. Jadinya x aksen y aksen sama dengan min 1 0 0 1
Lalu yang ini 4 tambah 2 6. Terus min 2 ditambah 4 kan min 2. Ya, min 2 tambah 4 kan 2. Jadinya lalu min 1 kali 6 min 6. 0 dikali 2 0 jadi min 6. Lalu yang bawah 0 dikali 6 0. Lalu min 1 kali 2 min 2. Jadi hasilnya X aksen Y aksen min 6 min 2. Nah, jadi untuk yang di PPT ini ada kesalahan dalam menulis ininya, maaf. Ya, jadi itu yang benar itu min 6 sama 2. Kalau di depan HP cuma 24 ya. Siapa yang masuk di depan HP? Kamu nggak ngomong ke sana? Sudah. Apa doang? Mana? Buktinya boleh ngomong ke Chandra. Berapa orang yang Chan? Gimana chatnya?
Pindah P suruh keluar. Ternyata kalian bisa menghargai guru lain tapi nggak bisa menghargai guru. Jadi nggak ngomong sama guru. Mas kalian yang kenal guru BK aja. Guru siapa?
2. Nah, setelah itu ini kita tinggal tambah aja, min X ditambah 2 sama min Y ditambah 4. Nah, di sini kita bisa dapetin X sama Y-nya. Kita cari X-nya dulu ya. Jadi X sama dengan min X plus 2. Berarti min X sama dengan min X plus 2 sama dengan X aksen. Jadi min X sama dengan X aksen min 2. Jadi karena kita mau cari X-nya, ini kita hilangin X-nya dengan cara kita kali min 1. Jadi X sama dengan min X aksen plus 2. Nah, ini untuk X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y aksen sama dengan min Y plus 4. Caranya sama kayak cara nyari X. Min Y plus 4 sama dengan Y aksen. Min Y sama dengan Y aksen min 4 karena nanti dipindah ruas. Nah, ini kan masih min Y. Kita mau cari Y-nya aja. Jadi kita kali sampai 1 kayak ini tadi. Jadi Y sama dengan min Y aksen karena dikali 1 ditambah 4. Nah, habis kita cari, kita dapat X sama Y-nya, kita substitusiin ke persamaan yang ini. Karena kita udah dapat X sama Y-nya. Jadi ini kan persamaannya. Kita masukin Y-nya, Y-nya itu min Y plus 4, aksennya bisa dihilangin aja. Min Y plus 4 sama dengan X-nya min X plus 2. Min X plus 2 tapi dikuadratkan. Setelah itu min 4X, X-nya diganti lagi min X plus 2 ditambah 1. Ini masih min Y plus 4 sama dengan min X kuadrat X kuadrat jadi X kuadrat. Setelah itu min X dikali 2 dikali 2 min 4X ditambah 2 dikuadratkan jadi 4. Terus ini min 4 dikali min X sama dengan 4X tambah min 4 dikali 2 jadi min 8 tambah 1. Setelah itu 4-nya kita pindah luaskan ke kanan. Jadi min Y sama dengan X kuadrat. Karena ini min 4X ketemu sama 4X jadi kan 0. Jadi kita nggak masukin. Ditambah 4 dikurang 8 ditambah 1 sama min 4 karena tadi ini habis kita pindahin ke sini. Jadi min Y sama dengan X kuadrat min 7. Tapi kalau kita mau dapat Y-nya dan bukan min Y, kita kali lagi sama min 1. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 7. Jadi jawaban kita yang di bawah tulis dan jawaban kita yang di PPT berbeda. Jadi jawaban kita yang di bawah tulis sama jawaban kita yang di PPT itu berbeda. Itu emang salah kita juga. Jadi ini yang benar ya. Oh iya, berarti tadi tuh yang tadi tuh diganti pakai rumus matriks guys, jadi tadi pakai rumus perkataan terus hitungannya salah. Jadi yang baru diganti tuh hasilnya doang min X kuadrat plus 7. Ya, jadi caranya kayak bener ini ya, bukan yang di PPT. Nanti akan kita revisi lagi. Ya, kita sama. Ya. Ya. Nah, jadi kita akan memberhentikan presentasi kita di sini karena ini kita masih kurang Ya, jadi kan di sini kurang. udah ada rumusnya, Ya. ya. Ini ada rumusnya, tapi ternyata kita harus masukin juga asal muasal dari rumus ini. Nah, itu kan kita belum masukin. Jadi nanti PPT ini akan kita revisi. Habis kita revisi akan kita presentasikan lewat video. Nanti videonya itu akan kami share ke teman. Oke, berarti dari kami sebutannya jawab ke kalian. Jadi tonton dulu videonya mereka. Ada yang punya pertanyaan buat kalian. Terus Kamis itu selain tanya jawab, kalian juga mengerjakan latihan soal dari kelompok rotasi, dilatasi sama refleksi. Jumat ulangan. Sekarang ada waktu lagi, tanggal 26 udah PS1. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika kita kurang teliti atau kurang detail dalam menjelaskan dan juga masih banyak salahnya. Sungguh ini memang kesalahan yang murni dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.